Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Web Channel. Untuk edisi yang ke-183 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan kebijakan publik. Sebagaimana kita sampaikan di edisi sebelumnya bahwa kita menyandingkan kebijakan publik ini dalam ranah tradisi keislaman itu adalah al-maslahah mursalah atau al-maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum dalam bahasa Indonesia. Memang di dalam eh, mazhab Syafi'i, katakanlah Syafi'iyah, itu memang kalau kita lihat dari sumber hukum atau sumber hukum itu masalah mursalah bukan merupakan salah satu sumber hukum karena kalau Syafi'iyah kan ada empat ya, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Sementara kalau Imam Maliki itu menempatkan al-maslahah mursalah sebagai salah satu sumber hukum. Itu mazhab Malikiyah ya. Namun demikian, memang dalam praktek Syafi'iyah, al-maslahah mursalah ini tetap diperhatikan. Al-maslahah ammah ini tetap diperhatikan. Ya, tetap diperhatikan dan itu masuk dalam kerangka kias atau yang sumber hukum yang keempat. Nah, kembali ke kebijakan publik, sebagaimana kita ketahui bersama atau kita sampaikan di edisi sebelumnya bahwa model kebijakan publik itu paling tidak kan ada dua ya. Yang pertama itu chaotic atau messy policy yang dikenal dengan istilah kebijakan yang chaos ya, kacau atau yang berantakan. Kemudian yang kedua adalah rational policy. Nah, memang yang terkait dengan yang chaotic atau messy policy ini memang kadang-kadang terjadi di wilayah kita ya, kadang-kadang terjadi karena kadang-kadang policy maker atau pengambil kebijakan itu kadang-kadang mengambil secara langsung tanpa melakukan rasionalitas. Nah, itu yang kedua, yaitu model yang kedua itu rational policy. Nah, terkait dengan rational policy ini, kemudian kemarin kita menyampaikan ada paling tidak ada 6 aktivitas ya. 6 aktivitas di dalam kebijakan publik. Yang pertama adalah eh, mengidentifikasi dan menentukan ya, mengidentifikasi dan menentukan masalahnya apa, masalah kebijakan publiknya apa yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi kriteria. Nah, kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita membuat alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi alternatif kebijakannya seperti apa? Nah, kita susun, kita inventarisir. Kemudian yang keempat, kita menganalisis dan mengevaluasi kriteria tadi dengan memberi bobot terhadap masing-masing kriteria. Dan yang kelima, kita menentukan pilihan ini. Kebijakan publik yang seperti apa yang kita pilih. Nah, makanya kita istilahkan sebagai kebijakan publik terpilih. Nah, kebijakan publik yang terpilih itu yang langkah yang kelima. Dan langkah yang terakhir itu adalah memantau pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang ada di dalam kebijakan publik. Nah, berbicara terkait dengan rasional policy atau kebijakan publik yang berbasis rasional, maka kita perlu mengetahui istilahnya adalah pendekatan kerangka logis. Pendekatan kerangka logis. Nah, ini oleh para ahli analisis para ahli kebijakan publik itu membaginya menjadi empat. Nah, ini untuk yang pendekatan kerangka logis. Nah, pendekatan kerangka logis yang pertama itu adalah analisis stakeholder. Nah, analisis stakeholder ini kita kita perlu menganalisis stakeholder yang terkait dengan kebijakan publik. Nah, stakeholder itu apa? Stakeholder itu tentunya adalah aktor-aktor yang terkait, aktor-aktor yang terlibat.
Kita menentukan nih, kita menganalisis nih, siapa saja yang terkait, pihak mana saja yang yang terdampak atau yang yang berhubung ya, atau yang berkepentingan. Nah, itu yang dikenal dengan istilah analisis stakeholder. Itu adalah kerangka logis yang pertama. Kemudian kerangka logis yang kedua adalah kita melakukan analisis problem. Nah, analisis problem. Nah, setelah kita menentukan stakeholdernya, siapa saja yang terkait, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang berkepentingan. Nah, makanya kita melanjutkan terhadap analisis problem. Nah, analisis problem yang ada itu biasanya adalah terjadinya gap ya antara yang seharusnya dengan yang ada. Nah, yang tidak seharusnya itu biasanya eh, apa biasanya berkonotasi negatif. Nah, sehingga yang seharusnya begini tetapi begitu, yang seharusnya begitu tapi begini. Nah, itulah yang disebut sebagai kita menganalisis problem. Yang kita sebut sebagai problem itu kan adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang apa yang sekarang ada atau apa yang terjadi. Antara dasolot dan dasain itu tidak ketemu, itulah yang disebut dengan problem. Nah, kita melakukan analisis problem ini. Nah, ketika kita melakukan analisis problem, biasanya itu konotasinya atau narasinya biasanya bersifat atau berbentuk negatif. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah analisis stakeholder, aktornya siapa saja. Yang kedua adalah analisis problemnya seperti apa, dan biasanya bernarasi negatif. Nah, yang ketiga itu adalah analisis objektif. Nah, tujuannya apa? Kebijakan publik ini tujuannya apa? Nah, tujuannya apa? Biasanya itu ingin menghilangkan problem yang sudah kita analisis tadi. Yang langkah kedua tadi, atau pendekatan kerangka logis yang kedua tadi. Pendekatan logis yang kedua kan kita menganalisis problem. Nah, yang ketiga, ya, kerangka logis yang ketiga itu adalah terkait dengan analisis objek. Ini tujuannya seperti apa, yang dicapai itu apa, yang ingin digapai itu apa. Nah, ini biasanya ketika kita sudah menentukan problem-problem yang ada dan biasanya itu bernarasi negatif, maka kita tinggal balik saja. Nah, untuk sederhananya kita balik saja yang kata-kata negatif tadi menjadi kata-kata positif. Misalnya nih, eh, misalnya tidak tercapainya ini, ya, tidak tercapainya kesejahteraan guru misalnya. Nah, ini analisis objektifnya adalah tercapainya atau tergapainya kesejahteraan guru. Itulah yang kita kenal dengan istilah analisis objektif. Itu untuk sederhananya. Tapi tidak bisa sederhana itu ya. Tetap harus kita melakukan analisis terhadap objektif tadi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, kerangka logis yang terakhir itu adalah kita perlu menganalisis atau analisis dan menentukan strategi. Ya. Menentukan strategi bagaimana agar eh, apa kebijakan publik ya, yang sudah kita tetapkan itu bisa tercapai, bisa terwujud sesuai dengan harapan yang kita miliki. Nah, terkait dengan analisis strategi ini memang kita harus memperhatikan yang kemarin seperti misalnya uh, terkait dengan teknik seperti apa, kemudian terkait dengan ekonomisnya seperti apa, kemudian terkait dengan regulasinya seperti apa, atau national of law-nya seperti apa, kan? Uh, Kemudian juga yang terkait dengan sosial budayanya seperti apa. Kemarin dengan istilah
rasional ya, rasionalitas ya. Rasionalitas itu jadi teknisnya seperti apa, kemudian dari segi eh, efektifnya seperti apa, efisiensinya seperti apa, kemudian kesesuaian dengan regulasi seperti apa. Kemudian kita lihat apa pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat itu, dan kemudian kita mengintegrasikan keempat-empatnya itu yang kita kenal dengan istilah analisis strategi tadi. Oke ya, jadi pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan pendekatan kerangka logis dalam kebijakan publik itu paling tidak ada 4 ya. Yang pertama, kita perlu menganalisis stakeholder, aktor-aktornya itu siapa saja yang menentukan, yang terdampak, yang terlibat. Kemudian yang kedua, kita menganalisis problemnya, biasanya bernarasi negatif, ya kan? Kemudian yang ketiga, itu adalah analisis objektif. Itu tujuannya apa? Dan biasanya sederhananya adalah yang negatif tadi, yang problem-problem tadi, yang negatif tadi, kita buat narasi positif. Dan yang terakhir itu adalah analisis strategi. Bagaimana kita menentukan strategi agar kebijakan publik yang sudah kita tentukan itu bisa tergapai, bisa terwujud sesuai dengan harapan yang ditetapkan bersama. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.